Ya, oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dito Asmara Tugas Maulana dari kelas K1 Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Database Management System Key Value Pairs. Nanti untuk prakteknya saya menggunakan database Redis. Langsung saja. Sebelumnya coba kita review untuk pertemuan sebelumnya mengenai konsep Key Value Pairs. DBMS Key Value merupakan suatu metode manajemen database yang menggunakan key yang bersifat unik untuk menyimpan data. Jadi, database management system yang menggunakan metode Key Value, dia menyimpan data dan key sebagai parameter untuk pengolahan datanya. Dan yang perlu kita ingat dari pertemuan sebelumnya, key pada pasangan Key Value harus unik, maksudnya tidak ada dua record yang menggunakan satu key yang sama. Selanjutnya kita ambil contoh dari tabel di bawah. Nah, ini kan ada Key Value. Key Dito, value-nya 088 123 123 123. Key Doni, value-nya 089 123 123 123. Key Dodi, value-nya 081 123 123 123. Jika apabila kita memanggil Key Dito, nanti yang akan ditampilkan di konsol 088 123 123 123. Nah, ini kurang lebih. Selanjutnya komen pada Redis database. Set key value merupakan ini yang dimaksud set key spasi value, berfungsi untuk menambahkan key dan mengisi value. Namun apabila key sudah ada, komen ini berfungsi untuk mengedit data yang ada di dalamnya. Selanjutnya get spasi key. Ini berfungsi untuk mengambil nilai dari key. Jadi nanti apabila kita memasukkan komen ini, nanti value dari suatu key akan ditampilkan di konsol. Selanjutnya del spasi key, berfungsi untuk menghapus pasangan key dan value. Jadi misal nih ada key 1, value-nya 1234. Nah, apabila kita del 1, maka hasilnya nanti key 1 akan hilang dari database. Selanjutnya ada exist spasi key, berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah key tersebut sudah ada atau belum pada database. Konsol akan menampilkan 1 atau true apabila key sudah ada dan 0 atau false apabila key belum ada dalam database. Selanjutnya rename spasi key spasi new key, formatnya seperti itu, berfungsi untuk merename key dari key pertama, key lama ke key baru. Nah, tapi hati-hati kalau menggunakan komen ini. Apabila key baru sudah ada, komen ini berfungsi untuk mereplace data yang ada di key baru dengan data yang ada di key lama. Selanjutnya rename nx. Nah, ini fungsinya untuk menanggulangi data replacement seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini berfungsi untuk mengedit nama key dengan syarat key yang baru tidak ada dalam database. Selanjutnya type spasi key. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan tipe data pada nilai di dalam suatu key. Selanjutnya, nah ini implementasi komen set 1 1 2 3 4 dan set 2 5 6 7 8. Nah, dikarenakan key 1 dan key 2 belum ada, maka komen ini berfungsi untuk membuat key 1 dengan nilai 1 2 3 4 dan key 2 bernilai 5 6 7 8. Selanjutnya ada komen exist 1. Nah,
Komen ini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah key 1 terdapat dalam database. Nah, bisa kita lihat di sini nilai yang ditampilkan oleh konsol adalah 1 yang berarti true. Artinya key tersebut, key 1 terdapat pada database. Selanjutnya, nah ini kita menggunakan komen rename key tadi, rename key 1, key barunya SATU. Nah, ini setelah di rename, kita get key SATU yang muncul nilai dari key 1 atau 1, 2, 3, 4. Bisa diingat tadi key 1 bernilai 1, 2, 3, 4, key SATU bernilai 1, 2, 3, 4. Nah, ini coba kita get key 2 nilainya 5, 6, 7, 8. Nah, ini tadi key SATU berisi 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita rename key SATU ke 2. Jadi setelah kita eksekusi komen tersebut, kita get key 2 nilainya 1, 2, 3, 4 atau nilai dari key SATU. Nah, pada gambar kedua, apabila kita ambil key 3, data dari key 3, get 3, hasilnya 90, 90. Nah, apabila kita menggunakan komen rename nx 2, terus new key-nya 3, nah ini hasilnya 0 atau false. Lalu setelah komen tersebut dieksekusi, hasilnya nilai dari key 3 masih 90, 90 karena action rename-nya enggak berhasil. Lalu selanjutnya pada gambar ketiga ini kita type 3. Nah, ini kita mendapat output string. Type 3 artinya untuk melakukan pengecekan tipe data dari key 3 yang hasilnya string. Nah, selanjutnya tadi kan ada key 2. Nah, ini coba kita del key 2. Nah, hasilnya 1 atau true yang artinya komen tersebut berhasil dieksekusi. Nah, setelah kita get 2, hasilnya sudah tidak ada key tersebut. Selanjutnya hash. Kemarin udah sempat tak singgung sih hash. Hash adalah tipe data yang sempurna untuk mewakili objek. Mereka digunakan untuk memetakan antara bidang string dan nilai string di Redis. Bidang string dan nilai string di Redis, setiap hash dapat menyimpan hingga lebih dari 4 miliar pasangan nilai bidang. Jadi misal nih ada key A, dia bisa memiliki beberapa field dengan nilainya masing-masing. Selanjutnya, nah ini coba kita lihat untuk komen hash pada Redis. Yang pertama ada hash hdel hdel spasi key spasi field. Nah, ini berfungsi untuk menghapus satu atau lebih field. Jadi misal nih ada key A, fieldnya nomor HP sama NIM misal. Nah, itu hdel key lalu nomor HP dan NIM, nanti field tersebut dihapus dari key. Selanjutnya ada h axis spasi key
spasi field berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah field tersebut sudah terdapat dalam key. Selanjutnya it's get all spasi key berfungsi untuk menampilkan field beserta value atau nilai dari suatu key. Selanjutnya it's set spasi key spasi field spasi value. Nah, ini fungsinya untuk melakukan penambahan atau perubahan value pada field suatu key. Selanjutnya it's get spasi key spasi field berfungsi untuk menampilkan value atau data atau nilai dari sebuah field dari suatu key. Selanjutnya, nah kita langsung ke implementasi komennya aja. It's set Dito nama belakang Asmaranu no HP 088123123123. Nah, komen ini berfungsi untuk menambahkan hash dengan key Dito dan field nama belakang yang bernilai Asmaranu dan field nomor HP bernilai 088123123123. Nah, selanjutnya ada it's get all Dito berfungsi untuk menampilkan field dan value dari key Dito. Nah, ini formatnya 1. Di sini ada angka 1. Nama belakang ini sebagai field, Asmaranu sebagai value, terus 3 ini sebagai no HP sebagai field, 04088123123123 ini sebagai value. Selanjutnya ada it's get nama belakang, it's get Dito spasi nama belakang. Nah, di sini ditampilkan Asmaranu berfungsi untuk menampilkan nilai dari field nama belakang dari key Dito. Jadi nama belakang dari key Dito nilainya Asmaranu. Selanjutnya ada komen it's exist spasi Dito spasi no HP. Nah, ini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah field no HP terdapat dalam key Dito. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat kita masukkan komen it's get all terdapat field no HP dengan nilai 088123123123. Nah, setelah kita mengeksekusi it's exist Dito spasi no HP, hasilnya 1 atau true, yang artinya field no HP terdapat dalam key Dito. Nah, untuk perbandingan kita masukkan komen it's exist Dito nim. Nah, ini tadi kan kita membuat hash Dito-nya nggak menggunakan field nim ya. Di sini hasilnya 0 atau false, yang artinya field nim tidak ada di dalam key Dito. Selanjutnya it's get all Dito. Nah, ini kan fungsinya untuk menampilkan field dan value. Nah, ini coba kita remove untuk field no HP. It's del Dito no HP. Ini fungsinya untuk menghapus field no HP dari key Dito. Ini hasilnya 1 atau true, yang artinya komen tersebut berhasil dieksekusi. Setelah kita it's get all Dito, yang ditampilkan hanya field nama belakang dan nilai Asmaranu. Selanjutnya list dapat definisikan sebagai daftar string yang diurutkan berdasarkan urutan penyisipan. Kita dapat menambahkan elemen dalam redis list di kepala atau ekor list. Langsung saja ke komennya. lpush spasi key spasi value 1 spasi value 2. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan list atau nilai dari pada suatu list. Jadi gini, berfungsi untuk menambahkan list nilai pada list suatu key. Jadi misal nih
ada key A, value 1, value 2, value 3. Nah, formatnya lpush A spasi 1 spasi 2. Nah, itu nanti key A indeks 0 bernilai 1, indeks 2 bernilai indeks 1 bernilai 2. Tuh. Selanjutnya lpush X key spasi value berfungsi untuk menambahkan list nilai pada list suatu key apabila list tersedia dengan syarat list tersedia. Nah, semisal nih kita menambahkan value 1 ke key B yang notabene belum kita create di database. Nah, itu nanti hasilnya nggak akan berhasil. Selanjutnya lindex spasi key spasi index menampilkan nilai dari suatu indeks pada sebuah list. Selanjutnya lrange spasi key spasi start index spasi stop index berfungsi untuk menampilkan nilai dari key list dengan parameter start index dan stop index. Misal nih 0 lrange A 0 spasi 2. Nah, berarti yang ditampilkan hanya indeks 0, 1, 2. Selanjutnya lrem spasi key spasi jumlah spasi value berfungsi untuk menghapus nilai dengan parameter jumlah. Selanjutnya lset spasi key spasi indeks spasi value berfungsi untuk mengubah nilai dari suatu indeks. Selanjutnya kita langsung ke implementasi komennya aja. Nah, di sini ada lpush NoSQLDB Redis Voldemort Cassandra Riek berfungsi untuk menambahkan key jenis list bernama NoSQLDB dengan nilai Redis Voldemort Cassandra dan Riek. Selanjutnya lrange NoSQLDB spasi 0 spasi 4. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan data dari indeks 0 hingga 4. Pada case ini data hanya diisi sampai indeks 3, maka yang akan ditampilkan ke konsol hanya indeks 0 hingga 3 saja. Selanjutnya ada lpush X NoSQL database NoSQLDB spasi Mongo. Terus bisa kita bandingkan dengan lpush X SQLDB MySQL. Nah, di sini lpush X NoSQLDB MongoDB berfungsi untuk menambahkan nilai MongoDB ke list atau key NoSQLDB. Apabila list tersedia, maka konsol akan menampilkan jumlah data di dalam list. Misal nih di sini ada integer 5, berarti kan tadi kan 4 Riek, Cassandra, Voldemort, Redis. Nah, ini tambahan MongoDB jadi 5. Selanjutnya berbeda dengan kita masukkan lpush X SQLDB MySQL. Saat kita masukkan komen lpush X SQLDB MySQL, di sini hasilnya false karena key SQLDB ini belum di-create sebelumnya database. Terus selanjutnya setelah kita tambahkan tadi menggunakan lpush X NoSQLDB value MongoDB, bisa kita lihat di sini kita cek menggunakan lrange NoSQLDB 0 hingga 4. Di sini ada penambahan data MongoDB di indeks 0. Selanjutnya lrem NoSQLDB 1 Riek. Nah, ini hasilnya true, berarti data Riek di dalam list NoSQLDB sudah berhasil dihapus. Setelah kita lihat atau kita lrange NoSQLDB indeks 0 hingga 4, sudah tidak ada data Riek.
Selanjutnya lindex NoSQL DB 1. Nah, ini fungsinya untuk melakukan pengecekan atau untuk menampilkan data dari indeks 1 pada list NoSQL DB. Selanjutnya lset NoSQL DB 0 HBase. Nah, ini fungsinya untuk merubah nilai indeks 0 dalam list NoSQL DB menggunakan nilai HBase. Nah, ini hasilnya oke. Nah, bisa kita lihat di sini tadi indeks 0 atau di sini 1 tadi MongoDB, sekarang ganti menjadi HBase. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.